Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an ikhwah fillah, tulab, adik-adik santri kelas 7 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan rahmat Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Taib, insya Allah materi kita masuk di isim jamak dan bagian-bagiannya. Nanti akan kita bahas bagian isim jamak yang pertama, yaitu jam'ul mudzakkar salim. Sebelum kita memasuki inti dari materi, silahkan kalian buka dulu kitabnya atau bukunya, yaitu belajar bahasa Arab dari nol. Kemudian siapkan pena atau ballpoint, dan juga tidak kalah pentingnya buku catatan khusus nahwu atau lembaran kertas. Nanti barangkali ada keterangan-keterangan yang penting yang Ustadz sampaikan, bisa kalian tulis, atau ada manfaat atau ada poin-poin penting yang bisa kalian tambahkan dari keterangan yang Ustadz sampaikan. Baik, halaman 44. Tapi sebelumnya kita sedikit memurojaah ya. Ini masih kita di bagian jenis-jenis isim ya, berdasarkan jumlah bilangannya. Al-mufrad contohnya apa, al-mutsanna contohnya apa, dan al-jamak contohnya apa. Jamak sendiri terdiri dari 3 jenis sebagaimana di dalam buku ini. Yang pertama, jam'ul mudzakkar salim yang nantinya akan kita bahas. Yang kedua, jam'ul muannas salim, dan yang ketiga jam'ut taksir. Sekarang kita masuk ke tema kita. Yang pertama, jam'ul mudzakkar salim. Sebagai gambaran ya, biar kita mudah memahami, ada 3 soal yang ingin Ustadz sampaikan. Yang pertama, apa itu jamak mudzakkar salim? Yang kedua, bagaimana contoh dari jamak mudzakkar salim? Dan yang ketiga, bagaimana kaidah atau konsep atau poin-poin penting yang terdapat di dalam jamak mudzakkar salim. 3 itu saja atau 2 pengertian yang contoh yang nanti barangkali kalian para santri bisa memahami dengan baik atau memudahkan kalian untuk memahami materi di bagian jamak al-mudzakkar salim. Baik, kita bahas yang pertama. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim secara sederhana maknanya atau pengertiannya adalah bentuk jamak isim bagi mudzakkar, bagi laki-laki. Jadi ketentuannya agar kita mudah mengingat apa itu jam'ul mudzakkar salim, kita ambil jalan tengah al-mudzakkar. Oh, berarti jamak isim bagi mudzakkar atau bagi laki-laki. Yang kedua, contohnya bagaimana? Contohnya sebagaimana di dalam buku ini ada 3 contoh. Nomor 1, at-talibuna, at-talibina, para santri, para siswa, para murid yang jumlahnya banyak. Karena sudah kita pelajari bersama, yang namanya isim jamak itu jumlahnya lebih dari 2 atau minimal 3 ke atas sampai terus. Kalau 1 itu namanya mufrad, kalau 2 namanya mutsanna. Baru di atasnya 2 yaitu 3 bisa disebut dengan jamak. Contoh yang kedua, al-muslimuna, al-muslimina. Artinya kaum muslimin atau para muslim, orang-orang yang muslim, jumlahnya banyak. Contoh yang ketiga, al-kafiruna, al-kafirina, orang-orang kafir laki-laki atau orang-orang yang ingkar, jumlahnya banyak. Ya. Bagaimana agar kita mudah mengetahui ciri khusus dalam jamak mudzakkar salim ini? Ternyata sudah disediakan di dalam buku ini ya, yang diarsir atau diberi coretan warna merah ya. Kalau kita perhatikan, tolong nanti dikasih tanda ya. Misalnya asal katanya ini kan sebelumnya kita kembalikan dulu ke yang namanya mufrad ya, tunggal, 1 dulu. Kita hilangkan yang diarsir warna merah. Contoh, at-talibu, al-muslimu, al-kafiru. Itu semua masuk isim mufrad yang artinya atau yang jumlahnya 1. At-talibu seorang santri, al-muslimu seorang muslim, al-kafiru seorang yang kafir.
Tetapi ketika kita ingin menjadikannya sebagai isim yang banyak, yang jamak tapi mudzakkar salim, maka tinggal menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun sebagaimana yang diarsir atau dicoret warna merah tambahannya. Maka menjadi at-thalibu at-thalibuna, al-muslimu al-muslimuna, al-kafiru al-kafiruna. Dari yang tadi awalnya artinya misalnya at-thalibu satu orang siswa, at-thalibuna menjadi para siswa. Al-muslimu seorang, satu orang muslim, ketika diubah menjadi al-muslimuna maknanya juga berubah menjadi orang-orang muslim. Begitu pula dengan al-kafiru, satu orang yang kafir, satu orang yang non-muslim atau satu orang yang ingkar. Ketika kita ubah menjadi jamak mudzakkar salim yaitu al-kafiruna, berubah susunannya, maknanya pun juga berubah menjadi orang-orang yang kafir. Seperti itu. Kemudian di dalam kitab bisa kita lihat ya, rumus untuk mengubah isim dari mufrad tunggal menjadi jamak mudzakkar salim adalah dengan al-mufrad dulu ditambah dengan wawu dan nun, nunnya itu fathah, atau ya dan nun, nunnya fathah. Sebagaimana tadi yang Ustadz berikan apa? Pengantar ya, contoh. Diambil dulu. Yang arsiran warna merah dihilangkan. Cukup at-thalibu, al-muslimu, al-kafiru. Terus ditambahkan dengan wawu nun, nun fathah atau ya nun fathah. Maka al-muslimu plus ditambah dengan wawu nun na atau ya nun na fathah ya, maka menjadi al-muslimuna atau al-muslimina. Cukup bagi kalian salah satu saja, jangan dua-duanya, nanti keberatan ya. Boleh diambil al-muslimuna atau al-muslimina ya. Kalaupun sanggup boleh dipakai dua-duanya. Al-muslimu plus wawu nun saja cukup boleh. Untuk kalian kelas 7 boleh mudah. Atau al-muslimu atau mufrad ya nun boleh. Tapi kalau sanggup lebih afdal, lebih utama al-mufrad ditambah dengan wawu nun fathah atau ya nun fathah. Itu lebih utama. Itu adalah rumus dari cara kita membuat atau menjadikan, menunjukkan isim mufrad ke isim jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ketiga, apa saja kaidah atau rumus atau poin-poin penting yang ada di dalam jamak mudzakkar salim. Di dalam buku tertulis catatan 1. Isim jamak mudzakkar salim perubahannya hanya berlaku untuk isim mudzakkar ya. Jadi diingat ada ketentuan mudzakkar berarti hanya berlaku untuk isim yang mudzakkar. Tidak yang mu'annas. Ciri-ciri yang mu'annas tak marbutoh nanti akan kita bahas di bagian kedua jamak mu'annas salim. Kemudian kaidah yang kedua, ciri isim mudzakkar adalah tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Kenapa? Karena apabila diakhiri dengan tak marbutoh itu nanti mengacu ke jamak mu'annas salim yang perempuan. Poin yang ketiga, kaidah penentuan tambahan antara wawu dan nun, nun fathah atau ya dan nun, nun fathah pada jamak mudzakkar salim insyaallah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, untuk pengantar awal mula ini Ustadz tidak membebani kalian harus misalnya al-mufrad plus wawu nun atau ya nun. Tidak, tetapi boleh salah satu dulu. Yang penting kalian paham cara mengubah atau mengucapkan. Bagaimana cara mengucapkan kalau kita ingin mengatakan ini satu orang muslim menjadi ini kaum muslimin ya dari mufrad dulu kemudian ke jamak. Misalnya al-muslimu satu orang muslim. Bagaimana caranya kita mengubah ke orang-orang muslim? Misalnya rumus atau tanpa rumus. Dengan tambahan wawu nun yang menjadi acuan mufrad. Berarti apa? Al-muslimuna, seperti itu ya. Jadi kalau kita insyaallah ya mengikuti secara bertahap pelan-pelan, nahwu itu mudah ya, asalkan kita tahu caranya ya. Tidak perlu untuk menghafal atau misalnya memberatkan diri, tidak perlu. Insyaallah kalau kita sudah paham, karena ada acuannya masing-masing ya secara detail,
insya Allah akan Allah mudahkan. Seperti itu materi kita untuk kelas 7 ya, bagian jamak mudzakkar salim. 3 poin sudah kita sampaikan, pengertiannya, contohnya, dan poin-poin atau kaidah-kaidahnya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.